Alam itu mempunyai karakter dan mempunyai sifat dan mempunyai hukum, ya. Oleh karena itu di dalam buku saya yang 2018 ya, itu judulnya Jagat Merenovasi Diri. Jagat Merenovasi Diri. Merenovasi diri. Dan di situ saya tulis angkanya, manusia akan disisakan 27,3%. Tapi yang penting-penting saja lah. Karena apa? Karena bumi itu ini masih lumayan akhir ini, ya. Bahkan dulu bumi itu pernah meledak. Itu meledak sekian ribu tahun yang lalu atau juta tahun, ya, tahu ya. Itu karena magma ini di tengah-tengah bumi, api, dan bumi masih belum kondusif. Belum ada batu-batu, belum ada akar-akar pohon, belum ada tumbuh, meledak, ambiarnya pecahnya menjadi planet-planet, menjadi bintang-bintang itu sebagian, ya. Lalu karena api itu mempunyai sifat menyerap, ya, terhimpun, terbentuk lagi menjadi bumi. Nah, pada waktu terbentuk lagi menjadi bumi, Sang Mahananti itu pengen berada, bahasa saya pengen berada di tempat dolanan iki mau, gitu lah, ya. Sangkep dolanan yang maha itu nggak iso, nggak bulan iso, nggak bumi ya termasuk dulinane. Karena supaya beliau itu romantis dan tahu dolanane, beliau berhidup jadi kita ini yang disebut Tuhan, gitu loh, ya. Jadi bumi itu terjadi lempengan-lempengan. Dari lempengan-lempengan itu suatu saat akan mengalami pergeseran, ya. Dan untuk ini hanya manusia yang peka terhadap alam yang bisa menangkap, peka terhadap alam, ya. Dan jangan takut mati oleh karena alam, tidak boleh, ya. Nanti kalau kita takut mati oleh alam, hati-hati perlu, menjaga ekosistem perlu. Tapi kalau kita takut mati oleh alam, akhirnya itu emosi spirit kita menjadi spirit yang sudah mulai error, karena ini mempengaruhi pemilihan kita. Kalau mati nanti roh itu tidak membawa apa-apa, membawa ikat ini ndak, membawa cincin gini-gini ya ndak, bawa anu ya ndak, baju ya ndak, gitu. Bahkan daging, tulang, tubuh, urat saraf, otak, mata kembali ke sang peminjam. Siapa yang meminjami? Bumi. Ya. Bumi. Daging ini dipinjami tanah, tulang dipinjami air, ya. Lalu darah dipinjami api, darah api, lalu udara yang kita hirup dipinjami udara. Makanya kalau malam, karena kakek itu sudah tua, udah diem gini, tangan saya begini, pasrah. Ya Sang Maha Kuasa, saya pakai bahasa Jawa, ya. Duh Gusti Pangeran sesembahan kawula sing kang sejati, sih paduka dalem suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten, rahayu paduka dalem suwun, dosa duraka kula nyuwun pangapunten. Kula nyuwun palilahipun Gusti, mugi leluhur sageta ngayomana dhateng lampah juang kula kangge cita-citanipun, kalau saya, ya, kangge cita-citanipun kados menapa ingkang dados kekudanganipun Bung Karno. Kula ikhlas menawi namung semanten urip kula, mugi-mugi daging kula wangsul dhateng Sang Hyang Siti, belum kula wangsul dhateng Sang Hyang Tirta, getih kula wangsul dhateng Sang Hyang Dahana, hawa kula dhateng swasana, mugi roh suci manunggal dhateng paduka dalem wonten Sang Hyang Surya di matahari. Nah, akhir-akhir ini ada bacaan yang enak sekali. Adik-adik pernah mendengar, ya, peristiwa di Kupang, Nusa Tenggara Timur, itu kan kewering banget, terus kena bencana gede banget gitu.
banyak rumah kebakaran, kering. Sekarang ini, Dik, Iya. mujizat Allah ya Sang Maha, sumber air itu jernih-jernih, seperti lapindo tinggi-tinggi gitu. Lalu ada danau biru, biru banget gitu, danaunya besar gitu lah. Itulah alam ya, alam akan bergerak sesuai dengan hukumnya. Nah, tetapi seyogianya kita itu ya sudah, jangan memikirkan alam yang terlalu tinggi, cukup mengerti terhadap alam sehingga kita ini hidup itu sudah kosong, zero, nol, gitu istilahnya, nol. Makanya kalau saya bilang begini ya, itu kalau saya ditanya seseorang, enggak, kalau misalnya saya mencari barang saya yang entah HP di mana tuh, pernah di rumah ini, rumahnya kan gede panjang gitu, mencari HP, mencari di mana tuh nggak ketemu, cucu-cucu kuliah semua. Saya begini, tanya kepada Tuhan, tangan saya begini, tek lah, kenapa tangan saya mesti begini? Jadi begini itu mengenolkan diri, nol gini, tek, setelah itu gini, tangan ini nunjuk misalnya begini, saya ke sana, ya ada di sana, ternyata taruh di atas kulkas. Kemarin itu seperti itu gitu loh ya. Jadi semua bisa melakukan seperti itu, cuma kebiasaan bisa pandai. Oleh karena itu kebiasaan itu sudah ditulis oleh leluhur-leluhur kita dengan biasa untuk berperilaku angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Nah, ini yang perlu dijabarkan secara umum. Iya. Ya. Angen-angen bener. Sebelum ada pikiran itu ada angen-angen. Ya. Semua adik-adik punya angen-angen. Tepatnya di otak sebelah belakang. Ya. Kalau adik-adik atau kita atau kakek perutnya lapar, mesti pengen makan karena punya perut. Perut menggerakkan saraf, saraf menggerakkan otak. Baru otak bekerja. Mau makan apa? Karena di rumah sendiri, makan di meja makan. Wah, ternyata belum masak karena pada repot kayak gitu, ya. Lalu wah kalau gitu cari makan keluar aja, kan cepet keluar. Buka dompet dulu ya, buka dulu dilihat dompetnya ada duitnya apa enggak gitu. Itu ya. Jadi kerja otak ini sebenarnya ada. Terus itu untuk kepentingan pribadi. Tapi pribadi tadi itu akan terhapus semua kekeliruan dan kekilapannya kalau pribadi ini kita persembahkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu ya. Bangsa dan negara. Mungkin orang-orang di Kupang sana yang kepanasan ke segala macam, waduh, boleh dikata makan aja sulit ya. Ini udah, lalu dimanapun sudah mulai dipasang tower-tower, lalu jalan-jalan supaya lajunya enak, dan pergaulan internasional pun tetap harus kita jaga karena sekuat-kuat nasionalisme masih tetap akan rapuh kalau kita tidak mengerti pergaulan internasional. Meskipun kebangsaan ini harus ditaruh di nomor 2. Di zaman Bung Karno tahun sekitar 60-an ya, urut-urutannya Pancasila itu seperti ini. Nggak sekolah pun bisa ngapal nih. Lah, ini besok kalau kita itu sudah ada kesempatan atau pemerintah ini sudah nuwun sewu waras lagi, waras betul-betul waras ya, dalam arti sebagai alat negara ya. Susunannya itu gampang, 1 ketuhanan yang 5K, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik. Nggak sekolah pun ngapalnya pinter. Dirubah menjadi kemanusiaan nomor 2 itu kan pengaruh tahun 74 oleh Orde Baru karena dimotori oleh blok barat itu, khususnya Amerika ini. Waduh, jangan bangsa, yang paling utama di dunia itu manusia. Yang harus diutamakan itu harus manusia. Harus manusia. Karena isinya manusia. Manusia butuh makan, butuh sekolah, kelihatannya bener. Tapi di kitab-kitab suci itu
Bukan manusia diutamakan, bangsa. Kalau manusia diutamakan, akhirnya menjadi perilaku politiknya liberal, bebas, akhirnya menjadi binatang. Manusia itu kalau diberi kebebasan, ya berubah menjadi binatang secara tidak langsung. Betul ya. Inilah sebabnya persatuan spiritual Nusantara ini saya break dulu ya.